Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Perwakasek yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan saya banggakan Bapak Ibu Guru, pendidik dan tenaga pendidikan yang sempat hadir pada hari ini. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan sehingga kita masih sempat bertatap muka membangun silaturahmi, bukan sebuah proses pencerahan yang nanti akan kita diskusikan bersama. Selawat kepada Rasulullah SAW, Nabi yang membawa kita dari alam gelap kita ke alam terang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ini sementara mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah sempat buat. Nilai pendidikan lebih meningkatkan kepada pembentukan karakter sehingga di dalam kurikulum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Yang saya mau tanyakan adalah ketika ada anak-anak yang terlambat sementara kita dalam pembelajaran, mulai pembelajaran, restitusi segitiga yang dilakukan itu langsung pada saat itu atau setelah pembelajaran. Ya, terima kasih. Kira kita harus berjuang sekalian, tidak langsung pada saat anak-anak melakukan sebuah tindakan apa terhadap sebuah kesalahan, tapi kita melakukan memberikan yang jelas, mengevaluasi tindakan, bukan misteri tidak sampaikan. Jadi kapan saja Bapak Ibu bisa lakukan sesuai dengan waktu yang kita sepakati kepada anak. Waktunya kapan bisa menghadap kepada saya, waktunya kapan bisa nyaman menghadap kepada saya, dan tempatnya di mana. Misalnya itu minta kalau kita ketemu di kafe, ya kita sama anak kita lakukan diskusi. Bisa kan kita ketemu bisa saya menghadap di rumah, bisa saya menghadap di sekolah, bisa saya menghadap di mana. Cari mereka buat anak ini senyaman mungkin, sehingga pada saat datang kepada kita tidak masih terpaksa, tidak ada beban psikologi yang mereka bawa. Karena kapan kita tentukan mendadak artinya, apalagi dia sudah tak melanggar, wah, dia apa menangis seperti ini, jadi dipanggil pada saat anak melanggar, itu mereka psikologi itu benar mereka. Jadi tanya, namun itu belajar dari sebuah kesalahan. Institusi untuk memperbaiki hubungan guru dengan siswa. Mungkin selama ini ada anak-anak malia dan lain sebagainya, mungkin ada sesuatu hubungan yang tidak terkoneksi. Mungkin anak-anak hanya melihat marah-marah, padahal di mana sekitar-sekitarnya tidak ada yang berpengaruh. Anak-anak kita cari jalan berpikirnya berusaha ke sana, sehingga begitu dia marah-marah, dia merasa jadi tersulat, merasa dia nak ketika ada sejenisnya. Ini pun kita eksekusi. Mereka mau menikah, mau tidaknya kita marah, bagaimana mau menikah Anda menjadi orang yang berkepala, menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Kita juga banyak, jadi kita marah-marah kepada anak, tidak dihargai. Persoalannya apakah anak-anak mampu terima semua ini? Tinggalnya, saya langsung ini, saya langsung sebelum itu waktu berhenti sekali, saya begini, sebagai wadah foto saya dengan persekusi, semua masalahnya sering terjadi, ada biasanya muncul katanya, apalagi bisa berbohong. Oke, saya berikan persekusi. Dan ini bisa lihat tujuannya Bapak Ibu sekalian. Dan ini ketika saya lakukan persekusi ada pernyataannya. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, inilah ukuran singkat yang disampaikan. Pada intinya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan sebuah budaya positif kegiatan institusi. Sebenarnya banyak bisa kita jadikan budaya positif, menjemput anak-anak di pagi hari, jadi kita berat jarak dan lain sebagainya. Kita juga bisa menjadikan budaya positif. Berbagi lagi jadi kerja sekolah berjamaah, boleh kita jadikan sebagai positif. Program komunitas sekolah tadi ini adalah salah satu sendiri pendidikan. Saya pernah kirim suratnya di WA dan ketika saya rakor kemarin di Flora Provinsi Selatan
juga SMP 1 ini juga menyampaikan bahwa di dalam satu sekolah ada satu budaya positif yang kita tebarkan. Yang pada dasarnya kita pernah lakukan semua, hanya tidak ditebarkan, artinya bukan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi saya mengharapkan di sekolah ini kalau bisa setiap ada anak bermasalah kita lakukan budaya positif, bermasalahnya jangan berikan hukuman, tapi berikan solusi. Ada anak tidak tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat peserta undangan yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti acara seminar pagi ini, yaitu berkaitan dengan seminar yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Widarsono PDMP. Sebelum diberikan kesempatan untuk mengungkapkan materinya, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa yang pertama pemaparan materi, kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian adalah bahwa ketika anak ini melakukan kesalahan, kita tidak memberikan hukuman, bukan lagi melihat kepada DP, tapi kita melakukan kegiatan institusi, kita menjadi mitra mereka, kita menjadi komunitas mereka. Kenapa anak itu bisa bermasalah? Sehingga kita memberikan keyakinan kelas, kita memberikan identitas, mengembalikan identitas jati dirinya. Kemudian kita harus memproses apa sebabnya sehingga anak itu tidak masuk kelas, tidak anak itu mengerjakan tugasnya, tidak anak itu melakukan sesuai dengan harapan kita. Pasti ada yang connect, ada yang tidak connect. Kita perintahkan kerja ini, ada anak kerja ada tidak. Kita lakukan apa yang menyebabkan pikiran ini tidak. Itu kita harus bantu mencarikan solusi. Kita menjadi mitra mereka, bukan menjadi guru mereka, menjadi kolaboratif mereka. Agar kita memposisikan diri sebagai temannya, melakukan solusi. Apa masalahnya? Tidak kenapa bisa kita, sehingga kegiatan ini tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita mesti diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kembali beraktivitas. Selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan satu pengimbasan yang merupakan bagian daripada budaya positif atau pembiasaan yang harus ditebalkan kepada sekolah, yang selama ini kita ketahui bahwa terkadang para teman-teman sejawat jika berhadapan dengan seorang siswa dan secara kebetulan bersamaan melakukan satu kesalahan, maka serta-merta tindakan yang dilakukan adalah mereka langsung memberikan hukuman. Mereka langsung memanggil bimbingan konseling dan sejenisnya. Pembiasaan-pembiasaan ini Bapak Ibu sekalian perlu ditinjau ulang kembali, karena pada dasarnya anak ini begitu dia melakukan sebuah pelanggaran, maka pasti ada sebab musababnya. Maka perlu kita melakukan satu rekonsiliasi, pembelajaran, metode, sehingga obat yang diberikan ketika anak itu sakit tepat sasaran, atau pembinaan yang diberikan kepada anak tersebut ketika dia melakukan sebuah kesalahan dapat tepat guna. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba memberikan sebuah penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian, sebuah metode yang dilakukan
ketika seorang siswa melakukan satu kesalahan, tidak lagi memberikan hukuman, tapi lebih kepada domain, yaitu melakukan implementasi segitiga restitusi, di mana di dalam kegiatan ini para guru memposisikan diri sebagai teman kolaboratif bagi seorang siswa. Mereka harus memanggil siswa itu, menggali sebab musababnya. Anggaplah ketika misalnya terlambat, kenapa dia terlambat? Mungkin dia terlambat karena tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Barangkali dia terlambat karena motornya kempes. Barangkali dia terlambat karena stres, kan baru saja dimarahi oleh orang tuanya. Tentu hal seperti itu perlu kita analisis, tidak serta-merta menjustifikasi siswa tersebut dia terlambat karena malas dan sejenisnya, tapi perlu kita melakukan sebuah proses metode pendekatan yang tidak langsung memvonis kepada anak-anak, langsung memberikan hukuman, misalnya langsung mengeluarkan dari ruang belajar, memerintahkan untuk menuju ke BP, dilakukan sebuah pembinaan dan seterusnya. Tapi perlu kita melakukan sebuah restitusi, dan kegiatan restitusi ini semuanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Beda dengan bimbingan konseling. Kalau bimbingan konseling itu lebih domain dibalukan kepada BP atau yang biasa dikenal sebagai bimbingan konseling. Kalau restitusi ketiga, sebuah metode yang harus kita tebalkan, yang harus kita biasakan di sekolah. Jika kita menemukan seorang anak yang bermasalah, tidak langsung memberikan hukuman, tapi bagaimana memberikan mereka solusi, bagaimana memberikan arahan, menuntun mereka, karena sesungguhnya mereka lahir dengan membawa kodratnya. Bapak Ibu sekalian, apa itu restitusi? Restitusi ini merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Karena kita ini diibaratkan hanya sebagai seorang penuntun, kita sebagai model kepada mereka, kita sebagai kompas bagi anak-anak didik kita, kita tinggal mengarahkan sehingga anak itu dapat mengenali jati dirinya. Kita mengantar mereka untuk menemukan hakikat jati dirinya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan diperlakukan orang lain. Ketika peserta didik berbuat kesalahan, maka kita melakukan kegiatan restitusi segitiga. Mereka membimbing, guru dapat membimbing, melakukan evaluasi diri tentang cara memperbaiki kesalahan sehingga mereka tidak kembali pada komunitas pribadi yang salah, tetapi lebih domain kembali kepada komunitas pribadi yang lebih kuat. Jadi langkah segitiga restitusi itu yang harus kita tebalkan di sekolah sebagai sebuah pembiasaan budaya positif. Dari sekian banyak budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Misalnya bagaimana kita membiasakan budaya positif salat berjamaah, membiasakan senyum, salam, sapa kepada anak didik. Bagaimana di sekolah kita membiasakan bertemu dengan siswa terhadap gurunya, mencium tangan dan sejenisnya. Tapi di samping itu semua Bapak Ibu sekalian, hal yang terpenting yang bisa kita lakukan yang sangat dekat dengan proses pembelajaran dalam mengantar anak-anak menjadi manusia yang berintelektual, manusia yang cerdas secara spiritual dan emosional, maka kita ketika anak tersebut melakukan sebuah tindak kesalahan, maka tidak serta-merta kita memberikan hukuman kepada mereka, tapi ada baiknya kita melakukan segitiga restitusi, merupakan sebuah pendekatan untuk mengubah mindset anak-anak ketika dia melakukan sebuah kesalahan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Misalnya ketika anak tersebut melakukan sebuah tindakan, maka hal yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus menanyakan keyakinan kelas. Bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Memberikan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian langkah selanjutnya adalah menstabilkan identitas.
Bagaimana memberikan anak-anak sebuah nasihat-nasihat bahwa sesungguhnya yang namanya manusia pernah semua melakukan sebuah kesalahan, tetapi kesalahan tersebut harus kita minimalisasi, harus kita hindari, sehingga kita bisa menjadi manusia yang dapat kembali kepada habitat kita. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut ketika melakukan sebuah kesalahan? Maka perlu kita menstabilkan identitas mereka, perlu kita menstabilkan jiwa-jiwa mereka sehingga mereka lebih percaya diri. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, salah satu langkah yang terakhir dalam melakukan restitusi segitiga adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika menemukan seorang siswa bermasalah, maka kita harus melakukan sebuah diagnosa apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan kesalahan. Tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Maka disitulah kita sebagai seorang guru perlu mengantar mereka mendapatkan win-win solution dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam melakukan sebuah pembinaan dalam bentuk restitusi, kita bukan sebagai memberikan mereka pengajaran atau pembelajaran. Mereka membimbing mereka berdasarkan ide pemikiran-pemikiran kita, karena tentu jangkauan pemikiran seorang siswa berbeda dengan tingkat pemikiran seorang guru. Itu biasa kita lakukan dalam bimbingan konseling. Guru ini menjadi sebuah pembimbing, sebuah pamong, memberikan pembelajaran, memberikan nasihat, memberikan langkah-langkah. Kalau di dalam restitusi ketiga itu Bapak Ibu sekalian, bukan untuk memberikan mereka seperti apa yang kita inginkan, tapi restitusi dapat menebus kesalahan, namun bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Restitusi dapat memperbaiki hubungan yang selama ini mungkin ada jarak antara siswa dengan guru. Jadi dengan adanya restitusi segitiga ini, maka hubungan siswa dengan guru itu bisa menjadi normatif. Anak tidak merasa takut ketika berhadapan dengan gurunya. Karena restitusi ini adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya, menggali potensi anak-anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik karena fokus pada pembentukan karakter, bukan sebuah tindakan, bukan sebuah hukuman, tetapi restitusi fokus pada solusi. Restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Bapak Ibu sekalian, adapun langkah-langkah restitusi yang pernah dilakukan di salah seorang siswa yang bernama Rizky Adinda, yang dimana di dalam diri Rizky Adinda ini memiliki sebuah kebiasaan, yaitu dia selalu melakukan tindakan menyontek ketika diberikan tugas kepada Bapak Ibu gurunya. Dia selalu berkata bohong. Dua kesalahan ini mencoba dicarikan solusi melalui langkah-langkah restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana memanggil Rizky Adinda, kemudian memberikan penjelasan bahwa perbuatan berbohong itu, apalagi kepada gurunya atau siapa saja, termasuk menyontek, itu adalah sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi memberikan penjelasan bahwa dua karakter tersebut perlu dihilangkan di dalam diri kita, sehingga kita bisa berterima di antara teman-teman, kelompok, maupun masyarakat. Yang ketiga, memberikan keyakinan kelas kepada Rizky Adinda bahwa setelah mendapatkan berbagai pencerahan bahwa perbuatan bohong itu sesuatu yang tidak baik dan menyontek itu adalah perbuatan yang tidak mandiri, maka dia mulai meyakinkan dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
Bapak Ibu sekalian, dalam satu waktu saya memanggil siswa yang bernama Rizky Adinda, kemudian saya melakukan sebuah restitusi segitiga tentang 2 kasus. Pertama, dia selalu berkata bohong. Setelah saya memberikan penjelasan bahwa berkata bohong itu adalah sebuah perbuatan yang tidak benar. Berkata bohong itu tidak membentuk kepercayaan diri kita. Berkata bohong itu dapat menjadikan kita sesat. Bahkan yang terparah adalah berdosa kepada Bapak Ibu guru, orang tua, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling penting. Kasus kedua yang saya lakukan adalah bagaimana saya memanggil siswa tersebut dalam sebuah kasus menyontek, karena ada laporan dari wali kelasnya bahwa di dalam mengerjakan tugas sering menyontek terhadap teman-temannya. Maka saya melakukan kegiatan restitusi segitiga, mulai memberikan keyakinan kelas, saya mengembalikan identitas mereka bahwa mengerjakan sesuatu dengan tangan sendiri, dengan ide sendiri, maka itu dapat mengantar kita menjadi manusia-manusia yang terampil di masa yang akan datang, manusia yang kuat, manusia yang berwawasan. Sebab mengerjakan pekerjaan sendiri itu harus melalui proses membaca. Harus dengan demikian akan terbentuk wawasan di masa yang akan datang. Setelah 2 persoalan ini saya lakukan kepada salah seorang siswa, begitu dia ditanya bagaimana perasaannya ketika dilakukan kegiatan tersebut, maka mereka memberikan jawaban sangat bermanfaat karena dia mulai percaya diri, mereka menghindari berkata bohong, dan dia pada saat diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, dia sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Demikian kegiatan restitusi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.